Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak bapak yang soleh dan soleha, semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan Bapak Fauzan pada pembelajaran PAI. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak kecil, Rasulullah sudah terkenal dengan sifat yang luar biasa, sifat yang sangat baik. Rasulullah memiliki kepribadian yang begitu luar biasa, sehingga Allah menetapkan Rasulullah sebagai teladan bagi umat manusia dan tentunya khususnya bagi kita umat Islam. Allah telah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik bagi kita. Contoh perilaku yang dapat kita teladani dari diri Rasulullah adalah kejujuran. Rasulullah sangat terkenal dengan yang namanya kejujuran. Rasulullah memiliki watak kejujuran dari kecil. Sejak kecil, Rasulullah senantiasa berperilaku jujur baik melalui perkataan maupun perbuatannya. Apa itu jujur? Jujur adalah mengatakan segala sesuatu sesuai dengan apa adanya, tidak dikurangi maupun ditambah-tambahi. Jadi, jujur adalah mengatakan segala sesuatu dengan apa adanya. Rasulullah begitu terkenal dengan yang namanya kejujuran, sehingga orang-orang kafir juga menghargai Rasulullah karena kejujurannya. Dan Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu dapat dipercaya. Rasulullah berbuat jujur dalam hal berdagang. Ketika berdagang, Rasulullah tidak pernah menipu pembelinya. Ketika ada orang yang ingin membeli dagangannya, Rasulullah menginformasikan tentang keadaan dagangan tersebut. Apakah ada yang cacat, apakah ada yang rusak, maka Rasulullah sampaikan kepada pembeli, sehingga pembeli tidak merasa tertipu dan senang membeli apa yang dijual oleh Rasulullah. Kemudian selain dalam berdagang, Rasulullah juga jujur dalam kepemimpinannya. Rasulullah adil dalam memberikan solusi atas segala permasalahan yang dihadapi oleh umatnya. Umat lain juga demikian, juga merasa tentram dengan kepemimpinan Rasulullah karena kejujurannya. Umat Islam, kita sebagai umat Islam wajib mencontoh perilaku jujur Rasulullah dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja contoh perilaku jujur yang dapat kita amalkan? Contohnya adalah ketika kita mendapatkan informasi dari teman kita, maka kita wajib menyampaikannya dengan apa adanya. Tidak boleh kita kurangi, tidak boleh kita tambahi. Kita sampaikan sesuai dengan kenyataannya. Kemudian, perilaku jujur yang dapat kita lakukan adalah kita tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Sampaikanlah sebuah kebenaran walaupun itu pahit. Kemudian kita tidak boleh curang ketika kita bermain dengan teman-teman kita. Banyak hal yang dapat kita lakukan. Kalau misalkan saja ketika kita di rumah, ketika orang tua kita menyuruh membeli sesuatu ke warung, ternyata ada uang kembaliannya, kita kasihkan kepada orang tua kita. Maka itu salah satu perilaku jujur.
kita sebagai umat Islam, dan khususnya anak-anak Bapak, harus berperilaku jujur dalam segala hal, dalam keadaan apapun. Karena sangat banyak manfaat dari perilaku jujur yang dapat kita peroleh. Kalau kita jujur, maka Allah akan sayang kepada kita. Orang tua sayang kepada kita. Guru kita juga sayang. Teman-teman kita juga mau berteman dengan kita. Kalau kita jujur. Tapi kalau kita tidak jujur, maka orang lain akan menjauhi kita. Kalau orang lain menjauhi kita, maka kita juga akan merasakan kerugian dari hal tersebut. Oleh sebab itu, kita harus selalu berperilaku jujur. Jujur lawannya dusta atau bohong. Sedangkan bohong, kata Rasulullah, merupakan bagian dari ciri-ciri orang yang munafik. Anak-anak Bapak tahu apa itu tanda-tanda orang munafik? Ya, tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, apabila dia berkata, dia bohong. Apabila dia berjanji, dia ingkar. Dan apabila ia diberi amanah, dia berkhianat. Jadi kita tidak boleh bohong. Karena kalau kita bohong, kita termasuk orang yang munafik. Kalau kita orang yang munafik, maka tidak hanya Allah yang membenci kita, tetapi semua orang juga akan menjauhi kita. Jadi kita harus mengamalkan yang namanya kejujuran di dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali berbuat bohong. Karena sebuah atau satu kebohongan akan mengundang kebohongan-kebohongan yang lain. Anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, semoga dengan materi yang Bapak sampaikan ini, anak-anak Bapak dapat mengamalkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita untuk selalu jujur, walaupun itu berat. Marilah kita sampaikan apa adanya, jangan kita kurangi, kita tambahi. Marilah kita sampaikan segala sesuatu sesuai kenyataannya. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalam yawma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.